Sebab saya tahu kes Cirebon, saya tahu kes Subang. Oh my god. Saya tak tahulah sebab saya baru mengikuti kes yang ni lah, yang first time saya follow. Sedih. Tapi saya yakin pihak hakim orang yang bijak lah menilai semua kesaksian, bukti-bukti forensik kan. Oke. Nah, itulah Wuling. Itulah kita berada di sini bersuara agar tidak seperti kasus-kasus yang lain. Gitu loh. Betul. Kita bersuara ini untuk mencari kebenaran agar tidak seperti kasus-kasus yang lain. Anda semua mungkin bertanya, tanda tanya besar tuh bagaimana dengan kasus Vina, betul? Anda itu akan bertanya-tanya bagaimana kasus di Subang, betul? Iya, pertanyaan-pertanyaan itu kita mencoba untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tentu saja masyarakat yang mau dicerahkan. Kalau masyarakat seperti kufron begini sudah nggak penting. Ini ada yang Oh my god, ini. yes. Mama Gufron pengikut Tony SDM. Nah, ini kita ini orang betul-betul kita ini di sini tuh ada Prof Emran, ada saya, ada teman-teman para praktisi. Dia mengatakan pengikut Tony SDM rendah. Kita bukan sedang mengikut Tony, tetapi kata-kata SDM rendah itu salah. Tony itu kuliah loh. Kamu ngapain kamu nge-tapping begitu? Astaga. Prof, silakan Prof disikapi nih Prof. Ada warga negara Malaysia, ada juga warga negara Australia nih Prof. Luar negeri lah. Silakan Bro. Jadi kita bahas apa, Mr. G? Kan dia udah pada tahu tuh dua-duanya tuh. Ya. Apa tuh Bahas kira-kira Mama saya Gufron. Mama Gufron. Bingung juga kalau Ini tadi kalau dengar Wuling ya bilang kalau di luar negeri itu pengacaranya salah itu masih bisa bebas gitu loh, asalkan pengacaranya itu smart atau pintar gitu ya. Maksudnya? Tadi itu loh. Tadi gimana Kak Wuling bilang tadi itu? Itu Kalau memang ya. Jadi kalau pengacara ini smart, walaupun ininya salah, kliennya salah itu bisa lepas gitu kan? Bisa lah. Dia Betul, menggunakan technical issue lah, sekiranya proses penangkapan ataupun proses penyimpanan bukti tidak teratur. So pihak hakim juga tidak boleh membuat keputusan. Ya, jadi teringat nama kasusnya, Prof, teringat nama kasusnya O.J. Simpson, Prof. Ya. Iya kan, itu Ya, pengacaranya juga bisa bikin lepas ya, Prof. Ya, sebenarnya sama. Kalau case Indonesia juga begitu sekarang ini. Banyak duit boleh lepas. Tapi kita tak boleh menyalahkan dia orang. Itu adalah tugas pengacara. Tugas lawyer kata Mr. Z. Tugas pengacara, betul. Betul. Tapi pihak polis ataupun pihak-pihak lain perlu menyediakan bukti yang kukuh. Kalau tidak ada bukti yang kukuh, kita pun tak boleh nak menyalahkan dia. Walaupun dalam hati kita menyatakan dia adalah orang yang bersalah. Betul. Itu kan kalau lawyer dekat luar dia pintar kan, dia lepaskan orang yang salah tu boleh bebas. Tapi masalah dekat Indonesia sekarang ni, macam mana? Dia punya polis, jaksa dia yang kita cakap subahat pun boleh jugalah. Dorang mencari kambing hitam. Cakap subahat itu apa? 70% case dekat Indonesia. Kesian orang-orang yang tidak berkemampuan dijebloskan dalam jail.
Oke, oke. Tapi sama nggak di kerajaan Malaysia dengan di Indonesia sistem ininya, sistem penanganan kasusnya? Kalau di Malaysia pakai juri ya? Pakai pakai juri. Hmm, ya, ya. Begini, ini kan sekarang ini kan, halo, Brunei. Sekarang ini kan sedang dalam masa pembuktian. Hmm. Bukti bukti di persidangan itu bersalah atau tidak kan karena harus masing-masing harus menunjukkan alat buktinya. Betul, betul Kalau sekali. di kita ini jaksa menuduh kan, jaksa membacakan dakwaannya ya. Betul. Itu kan dia kewajibannya adalah untuk membuktikan kan di persidangan. Yes. Oke. Kalau terdakwa menyatakan tidak bersalah, dia pun juga harus membuktikan kan? Ya, Gitu. Kan tidak harus mengatakan bahwa saya tidak bersalah, saya bersalah itu langsung dihukum. Itu tidak, harus ada bukti, gitu kan? betul. Nah, dari bukti-bukti itu nanti akan apa namanya akan menjadi keyakinan hakimnya kalau di Indonesia begitu. Betul. Nah, Sebab itu saya menyatakan yang saya percaya hakim tu bijak menilai kan. Lagipun kes ini terbuka kan, terbuka kepada umum. Jadi kalau ada segelintir orang ingin melakukan benda yang tidak betul pun berfikiran betul. Dia akan berfikir banyak kali. ya, Bagus Betul, kan? macam terus macam bukti CCTV. Tapi sepatutnya bukti CCTV itu perlu ditayangkan full. Tidak ada oke, potong-potong. Bu- oke. bukan. Dan lepas daripada apa nih forensik. Oke, itu benar, itu benar. Bukti-bukti itu, kalau di kita ini kan bukti-bukti itu harus lebih terang dari cahaya kan? Ya, bukti CCTV juga ada caranya bagaimana memperlakukan CCTV Betul. untuk menjadi alat bukti, kan begitu? Betul. CCTV itu tak salah untuk dipotong. Tetapi orang yang memotong tersebut perlu dihadirkan. So benda tu okey je dipotong, tak ada masalah. Nah, dia sebagai ahlinya kan? Ya, boleh sahaja CCTV dipotong. Sekiranya tak dipotong mau ditayangkan 3 hari, siapa yang tunggu Iya. di court itu 3 hari nak saksikan CCTV? Siapa yang ingin lihat 3 hari? Nah, Pasti itu yang tidak. Pihak polis mesti akan mencari poin-poin yang penting dan dipotong oleh orang yang berkelayakan, orang ahli dalam bidang tersebut dan memberi keterangan sebagai saksi pemotong CCTV. Hmm. Benda Nah, itu tak jadi masalah. CCTV dipotong tidak menjadi masalah. Betul, tapi ya. kalau yang memotong itu jujur. Ya, disebabkan itulah perlu dihadirkan Masalahnya kita sudah nampak kes dalam kes sekarang ni, dalam kes apa ni nama Pauman. Ya, Indramayu. Iya, Indramayu. Ini saya kasih tahu ya, undang-undangnya kan ada. Ya, Bagaimana memperlakukan bukti semacam ini, contohnya CCTV, untuk menjadi sah dia sebagai alat bukti, caranya seperti apa kan ada. ya betul. Kalau itu tidak dilakukan, terus gimana? Kan begitu ya? Ya, kalau tidak ada orang yang menyatakan dia memotong CCTV sekian-sekian disebabkan apa dia memotong di bahagian sekian-sekian. Okey. Dari situ adalah kelebihan kepada lawyer untuk mengambil poin itu untuk fight case. Itulah yang Mr. Tony buat sekarang. Memang itu memang dia punya cara dia untuk fight case dia sebagai pengacara. Nah, justru itu karena kita kan punya tugas kita ini kan berbeda-beda. Penuntut umum silakan melakukan dakwaannya, dakwaannya. Pengacara itu justru mencari kelemahan di situ, baru kita lawan tuh, kan begitu. Ya.
Kalau pengacara tu hebat, Tapi sekarang pengacara terdakwa ada 2 pihak. Oke. Oke, Oke, sekarang macam mana ceritanya? Oke, nih kita biar jelas ya, Prof Emran, karena ini permintaan netizen. Mr. Z kasih Prof Emran, silakan. Loh, hilang lagi nih Prof Emran, naik turun teman-teman. Sinyalnya nggak bagus nih Prof Emran nih. Gitu ya. Tuh, Prof Emran lagi sinyalnya nggak bagus teman-teman. Sebentar ya, kalau sudah tengah malam begini tuh. eh, ada Prof kendala. Imran duduk mana dia? Jakarta. Jakarta ada sudah dia. Nah, Prof izin Prof, ini butuh siraman katanya Prof, teman-teman Prof, terkait dengan tugas Irawan, tugas ya tugas ini aja Prof, tugas JPU sama ini Prof, persidangan Prof. ya sih sebenarnya. Apa ya? Jadi memang begitu, sebenarnya sama sih, sama kayak persecution di sana, apa namanya, persekutor. Kalau dia itu, jadi dia, kalau Malaysia itu sistemnya common law dia itu ya, common law ya. Jadi sebenarnya ada perbedaannya Mr. G. Kalau memang kalau di kita ini kan sebenarnya teori pembuktiannya itu yang digunakan itu adalah negative fatalist based theory. Tapi kalau di mereka ini conviction on time. Yes. Jadi ya conviction on time itu dalam prinsipnya dia nggak bergantung pada alat bukti ini. Yang penting dia lebih menekankan pada due process of law. Jadi hakim itu bisa dia kemudian berbeda pandangan dengan juri. Ada satu prinsip namanya beyond reasonable doubt. Kalaupun juri menyatakan mengambil keputusan bahwa mereka sepakat nih bahwa terdakwa ini katakanlah dianggaplah guilty ya. Tapi itu bisa sebaliknya sama hakimnya bisa berbeda gitu loh. Karena konsekuensi dari itu conviction on time itu sebenarnya. Tapi kalau kita kan enggak, negative fatalist based theory itu hakim itu dilarang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terkecuali, jadi itu norma larangan dia, norma larangan, terkecuali dengan minimal 2 alat bukti. Dengan minimal 2 alat bukti ini alat bukti yang sah, minimal dengan 2 alat bukti yang sah menimbulkan keyakinan hakim. Jadi memang keyakinan hakim itu didasarkan pada apa, minimum BWS tadi. Itu makanya kemudian menjadi berbeda. Indonesia sebenarnya juga sama. Dia lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat teknikal. Makanya pendekatannya itu adalah due process of law. Jadi ketika orang itu didakwa, memang harus dia diproses itu secara berkeadilan. Karena prinsip pendekatannya itu dia lebih kepada hak asasi manusia sebenarnya. Jadi cara memperoleh alat bukti itu nggak benar, disitulah dia menjadi sesuatu yang bisa kemudian menjadi celah kaitannya dengan dakwaan tadi. Dakwaan itu bisa dipatahkan gitu lah, patahkan. Kendati pun ada keyakinan hakim bahwa ini sangat mungkin orang ini bersalah nih. Tapi prosesnya artinya proses perolehan alat bukti, lalu kemudian proses alat bukti itu disajikan. Itu kemudian secara normatif dia bersifat unprocedural dia bersifat unprocedural proses tadi, maka kemudian sebenarnya itu bisa kemudian dikategorikan bahwa putusannya itu bisa lepas juga sebenarnya. Dia berbeda dengan KUHP lama dulu. Makanya begitu. Jadi kalau kita diskusi di sini kan lebih kepada proses ya. Ya, Kita belum Prof, pada pembuktian suci. Prof, pembetulan. Malaysia sudah tidak menggunakan juri. Malaysia sudah sama dengan Indonesia. Sudah Berarti dia ada dimansuhkan pada tahun 1995 I think. betul Prof, betul. Berarti dia udah ini ya, dia pakai minimum BWS juga ya? Apa gimana? Apa dia Prof? Dia pakai minimal, kalau di Malaysia itu pakai minimal alat bukti nggak kira-kira ya? Iya, Ada yang pakai baru alat tuh, bukti. Alat bukti. Jadi Ya. syaratnya itu harus berapa alat bukti? 1K, 2K? Sekarang masalah dia saya tidak belajar di sana. Oke.
Memang di Indonesia ini memang begitu. Dari dulu sampai sekarang memang artinya ini Mr. Ji kayaknya Bang Juis kayaknya tidur ya Mr. Ji. Julis, Ya, Julis. tidur dia tapi. Ngorok soalnya Mr. Ji. Loh. Julis. Ah. Padahal dia minta naik, Prof. Ya, mungkin tadi dia pencet tuh, teman apa lama-lama. Jadi dia ketiduran kayak orangnya. Ya. Itu jadi sebenarnya sama. Memang kita pun diskusi di room ini kaitannya dengan proses tadi. Kita kan pengennya kan proses itu proses yang ya. Tapi kemudian kan contohnya semacam alat bukti itu ketika ditampilkan ya harus merefer pada Undang-Undang ITE sebagai bukti elektronik. Kalau memang begini, ada perbedaan yang sangat fundamental antara Malaysia dan Indonesia itu. Indonesia ini dia sifatnya tuh apa namanya? Dia undang-undangnya itu sudah didevelop dulu gitu loh. Jadi ketika ada undang-undang dulu, baru kemudian ada case. Tapi kalau di common law dia bisa based on case nih. Jadi kendati pun belum ada undang-undangnya, kalau ada case berarti hakim bisa kemudian melakukan penemuan hukum kan? Itu sebenarnya. Kalau Indonesia enggak. Indonesia harus itu karena dia basisnya itu positivisme legalisme. Dalam konteks positivisme legalisme itu memang segala sesuatunya itu harus didasarkan pada undang-undang. Itu sebenarnya Mr. Ji. Maka kalau di pengadilan itu dia nggak boleh melakukan judicial activism itu di Indonesia nggak bisa. Sebenarnya Cuman akhir-akhir ini memang pengadilan bisa tuh melakukan judicial activism itu. Dia keluar. Sebenarnya kalau misalkan dari sisi materialnya sebenarnya bisa, tapi kalau dari sisi formalnya itu nggak bisa. Tapi MK pun, Mahkamah Konstitusi Indonesia itu sendiri pun bisa melakukan itu kemarin kan. Memang ada carut marut nih di Indonesia ini kaitannya dengan penegakan hukum. Itu sih Mr. Ji. Baik, Prof. Ini ada kawan-kawan kita dari Brunei, juga ada Bang Ciko. Absen dari mana absen? Saya dari Brunei. Oke, silakan absen. Oh, perempuan ya? Ya, saya perempuan. Oke, silakan Anda bertanya, boleh. Ada Prof. Emran. Oke. Saya nak tanya, saya ikut menonton Ririn sama Prio punya persidangan dari TikTok. Kenapa dari awal yang pegang CCTV tidak ikut persidangan, ditanya? Ahli maksudnya. Ya, Ahli atau pemilih? tidak yang pemilik. Pemilih. Aha. Nah, ya oke. Apalagi pertanyaannya? Kemungkinan dari sana kita mungkin tahu. Kemungkinan. Kalau orang Brunei kemungkinan. Kalau Indonesia apa ya? Kebarangkalian. Kalian. Kemungkinan dari awal CCTV yang kada potong tuh memang dari awal yang lihat itu yang dicari juga. Oke. Itu ya pertanyaannya ya, kenapa dari awal CCTV tidak diungkapkan begitu semuanya gitu ya? Pemilik CCTV, Ya. pemilik toko. Pemilik, Anda bilang pemilik kan? Iya. Oke, Prof. Ini dari Brunei menanyakan pemilik. Apa hubungannya pemilik dengan CCTV, Prof? Pemiliknya CCTV. Iya. Jadi mungkin ini kalau pemiliknya itu mungkin menurut si kakak ini mungkin dia pengen make sure aja kali bahwa benar kan CCTV itu memang diambil dalam keadaan seperti itu ya, begitu ya kak? Iya. Tapi kemungkinan awal sudah dipotongnya. Iya, sama itu ya kan? Ya. Awal sudah dipotongnya. Ya. Atau Oke.
atau kemungkinan? Ini kemungkinan saja ya, bagi saya. Barangkali. Barangkali. Kalau saya cakap Brunei, memang ada yang tidak paham. Saya Oke. paham Brunei. Ya, Oke. Kemungkinan, kemungkinan sama, Indonesia juga sama. ah, Oh, kemungkinan, mungkin Mungkin ya. kakak mau cakap pemilik ni sudah tengok, dia sudah nampak CCTV itu macam mana kan, jadi mungkin dihadirkan untuk mensahkan saja betul atau tidak. bukan. Macam ni. Dari awal, ini kes pembunuhan nampak dari CCTV. Kan? Tidak ada nampak di dalam CCTV pembunuhan dia, cuma orang saja. Ya, saya cakap ini kan kes pembunuhan. Ya. Pembunuhan. Kemungkinan yang nampak tuh yang dari awal dari foto, kemungkinan yang awal yang lihat CCTV itu mesti dicari. Iya. Mesti Saya paham. dicari. Bukannya pertengahan. Kalau mau tahu sebenarnya. Oke Bu, paham Bu. Nanti dijelaskan ya Bu. Potong dulu ya Bu. Ya boleh. Oke, jangan dipotong dulu. Oke, di mute. Oke, di mute dulu ya. Intinya ini Prof, dia ingin keseluruhan CCTV itu agar tidak disajikan seperti ini Prof. Disimak dulu ya biar Prof Imran jelaskan ya. Silakan Prof. Iya, jadi memang iya, sebenarnya begini, hadir atau tidaknya si pemilik CCTV itu sebenarnya kalau di pembuktian Indonesia itu nggak menjadi penting. Yang penting itu ketika penyidik melakukan tugasnya, dia harus yaitu pakai pendekatan due process of law tadi yang kita bilang. Bahwa ketika CCTV itu disita, ada berita acara sitanya. Jadi dalam berita acara sita itu nanti diterangkan tuh segala sesuatunya tuh, lalu kemudian ditandatanganilah sama si pemilik CCTV itu. Nah, dalam keadaan apa CCTV itu, dalam keadaan utuhkah, keadaan dipotong-potongkah, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan CCTV itu diambil dari DVR-nya, dari DVR-nya, berarti kan potensi bahwa CCTV itu kalau diambil dalam keadaan utuh ya. Nah, diambil dalam keadaan utuh, artinya disitanya itu dalam keadaan utuh. Memang di Indonesia ini ada beberapa tahapan sebelum CCTV itu disajikan ke persidangan. Pertama diambil dulu, disita dulu. Setelah disita ada namanya berita acara pembungkusan. Pembungkusan itu maksudnya begini, dia untuk melindungi CCTV itu jangan diapa-apain tuh yang originalnya itu. Tetap dalam keadaan utuh. Barulah kemudian CCTV yang tadi yang dalam keadaan utuh itu digandakan, dikloning, ada mekanisme cloningnya. Artinya bahwa cloning itu untuk nanti dilakukan uji oleh ahlinya. Jadi nanti ahli kemudian melakukan observasi terhadap CCTV yang di cloning ini. Hasil dari hasil dari analisa ahli itu yang disebut sebagai expert judgment tadi. Pendapat ahli berpendapat, pendapat ahli itu hanya dia melakukan analisa nih. Oh, melalui ini itu dan sebagainya tuh. Oke, lalu kemudian itu nanti dilihat bahwa setelah hasil itu semua lalu kemudian diambil oleh penyidik untuk kemudian dilihat nih apakah ada perbuatan-perbuatan yang kemudian mengarah kepada pembunuhan. Itu sebenarnya. Jadi memang kehadiran dari si pemilik CCTV itu nggak begitu relevan lagi karena tadi sudah ada berita acara penyitaannya Mr. Z. Yap. Sudah ada berita acara sudah nggak ada berita acara pembunuhan. Memang yang perlu dipastikan itu di Indonesia itu begini. Pertama itu ada dua. Untuk menjadi sahih alat bukti itu harus diperoleh tidak boleh secara melawan hukum. Artinya ketika disita itu harus ada berita acara sitanya. Betul. Harus. Jadi jangan sampai cuma dicolong aja atau mungkin diambil aja tanpa ada berita acara. Di Indonesia nggak boleh begitu. Itu cara memperoleh. Yang kedua, harus dilakukan analisa terhadap CCTV itu. Analisa inilah yang kemudian membutuhkan adanya ahli tadi, ahli digital forensik.
ahli digital forensik itu, lalu kemudian hasil analisa itu dituangkan dalam berita acara. Berita acara itulah yang nanti dijadikan sebagai eviden di alat di pembuktian Pembuktian. nantinya. Pembuktian dia dijadikan sebagai alat bukti nih, dan itu juga kemudian dituangkan ke dalam dakwaan. Problem dalam kasus ini itu apa? CCTV itu nggak dilakukan yang tadi kita bilang. Memang cara perolehannya benar, tapi memang admissibility-nya itu yang dipersoalkan. Itu sih karena belum dilakukan digital forensik oleh ahli. Dalam konteks seperti begitu kan kita nggak bisa tahu bahwa sebenarnya CCTV ini CCTV yang original apa enggak, valid apa enggak. Apa jangan-jangan sudah dipotong-potong dan sebagainya. Itu yang menjadi perdebatan. Faham, Itu yang menjadi betul-betul. perdebatan. Karena memang dalam undang-undang Indonesia itu yang kaitannya dengan ITE memang harus dilakukan dua hal itu. Diambil dulu, lalu perintah dalam undang-undang itu sendiri harus dilakukan digital forensik tadi. Kenapa dilakukan digital forensik itu? Ya, itu untuk menjamin adanya keaslian dan validitas dari alat bukti itu. Makanya perlu dihadirkan secara utuh. Dalam pasal 6 Undang-Undang ITE itu memang memerintahkan bahwa CCTV itu harus dihadirkan secara utuh. Karena apa? Karena dengan eviden inilah yang kemudian orang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian nanti didakwakan kan? Ya. Itu sebenarnya. Jadi standar-standar itu yang harus yang tadi kalau kata Bang Uling tadi itu kan teknik ya. Teknikal itu sebenarnya itu sudah diatur juga sih, cuman kemarin proses itu nggak diikutin oleh penyidik, itulah yang kemudian menjadi problematik pada kasus ini. Yang Betul. kedua begini, kaitannya dengan handphone. Handphone itu juga sama. Handphone itu kan sebenarnya kalau dilakukan digital forensik, lalu hasil percakapan di handphone itu diekstraksi, diambil ya. Berarti kan kita langsung tahu tuh orang ini bicara apa, berada di mana, apa yang dia komunikasikan dengan siapa, kan langsung bisa paham ya. Cuman kemarin memang percakapan itu nggak ada gitu loh, padahal handphonenya disita. Tapi Prof, saya ingin tanya soalan. Adakah sedutan perbicaraan tu boleh dilakukan melalui handphone ataupun melalui kartu SIM? Sorry, saya kurang paham. Penyedutan perbicaraan di antara perbicaraan dalam telefon tersebut, HP tersebut diambil melalui telefon ataupun kartu SIM. Ini Prof, kalau pembicaraan itu melalui telepon, maksudnya disadap. Kalau pembicaraan itu melalui chat itu mungkin rekaman dari chatnya itu mungkin Bukan. pertanyaannya Dari SIM card, seandainya SIM card tersebut telah dicabut dan ditukar SIM card lain, apabila ditangkap, adakah perbicaraan itu masih boleh disedut? Itu yang menjadi masalah. Harusnya kan nggak boleh ketika diambil, berarti kan harus dipastikan tuh segala sesuatunya ada di situ kan. Nggak boleh dicopot dulu kan, nggak boleh dicopot, apalagi di lock out tuh. Kalau WA-nya di lock out kan berarti aneh. Kenapa harus di lock out? Mestinya kan itu dalam keadaan yang seperti itu harusnya utuhnya. Makanya apa? Makanya tadi saya bilang handphone itu untuk dijadikan sebagai alat bukti, maka harus dipastikan keutuhannya. Keutuhan itu pada saat itu juga, dia ada SIM card, semua aplikasi yang ada di situ nggak boleh di lock out. Betul. Tapi memang problematiknya. Siap. Sewaktu penyitaan tuh, WhatsApp masih ada kan? Menurut penyidik masih ada, tapi ketika ditanyakan ke JPU katanya, ditanyakan ke jaksa katanya memang sudah tidak ada. Jadi ada dua versi. Tapi dalam dakwaan itu sendiri, dalam dakwaan si JPU itu, dia menyatakan bahwa ada percakapan si Ririn itu menelepon seseorang.
Artinya dia menyatakan bahwa si Ririn itu menggunakan handphone merek ini lalu menelepon seseorang. Tapi nomor teleponnya nggak disebutin. Nomor telepon orang yang ditelepon itu juga nggak disampaikan juga, dan apa yang dia sampaikan pun itu artinya kan nggak bisa kemudian untuk dibuktikan gitu loh. Betul. Biasanya kan seperti itu kan harusnya bisa. Harusnya bisa. Mau dia itu by chat atau dia by telepon dan sebagainya, kan jejak digitalnya kan masih bisa di tracking tuh. Ya, betul. Nah, Cuman memang kalau berkenaan dengan WhatsApp tuh bagi saya adalah agak suka untuk dipastikan wujud atau tidak suatu proses rampasan lah, kita panggil rampasan, betul. Okey, sebab itu adalah aplikasi di dalam telefon. Okey. Cuma kalau rampasan SIM card, kartu SIM tu, dia akan ditulis nombor telefon sekali dalam rampasan, betul ke? Panggil apa kalau rampasan? di Indonesia Sita. sitaan ya. Sitaan. Semasa Sitaan. proses sitaan, okey, mungkin tidak ditulis aplikasi apa yang wujud di dalam telefon tersebut. Okey, mungkin tidak boleh dipastikan hari ini. Tapi kartu SIM mungkin ada ditulis. Okey, telefon jenis apa, kartu SIM bernombor apa, nombor siri apa sewaktu penyitaan dilakukan. Jadi dalam konteks Indonesia ini, itu banyak tindak pidana yang kemudian buktinya itu melalui apa? Aplikasi chatting WhatsApp. Betul. Dan itu memang negara kemudian berhak untuk kemudian mengambil seluruh alat bukti yang memang melekat pada handphone itu. Apa tujuannya? Tujuannya sebagai eviden untuk membuktikan, artinya nanti kan dilihat itu ada indikasi nih kaitannya dengan ketika mereka ini mereka berkomunikasi dan sebagainya, itu menggunakan apa. Kalau dia menggunakan aplikasi WA, berarti kan WA itulah yang dibuka. Kendati pun di situ ada aplikasi lain, Instagram dan sebagainya. Ya. Jadi penyidik itu punya kewenangan untuk kemudian merampas itu semua. Memang kewenangan itu diberikan oleh undang-undang gitu loh. Karena apa? Indikasi adanya tindak pidana. Jadi setiap potensi yang kemudian segala sesuatu yang memang berpotensi untuk menjadikan alat tindak pidana, itu semua memang kemudian harus diperiksa. Jadi apapun yang ada dalam isi handphone kita nih, itu ya memang harus diobservasi sebenarnya, harus diobservasi. Betul. Itu sih. Cuman kemarin dalam case ini, saya kasih contoh. Kemarin itu kan ada satu case yang Nikita Mirzani sama si siapa namanya? Reza Reza Gladys. Gladys. Nikita Mirzani sama Reza Gladys itu kan salah satu bukti yang ditampilkan oleh JPU itu kan berdasarkan komunikasi chattingan mereka di WA. Itu yang menjadi bukti kuat. Kenapa menjadi bukti kuat di Indonesia? Ya, Indonesia itu yang namanya bukti elektronik itu dia masuk ke bukti yang primer. Yang bersifat primary. Karena kalau dia bukti elektronik itu, katakanlah kalau CCTV, kalau diambil secara benar, lalu diproses secara benar, kan itu susah untuk disangkal kan? Nggak bisa disangkal. Karena begini, karena artinya itu tingkat kebenarannya tuh kan, akurasinya itu kan tinggi sekali. Kalau saksi kan bisa lupa, bisa bohong. Contoh kayak dalam kasus ini, beliau 3 kali kasih keterangan yang berbeda-beda. Itu contoh tuh. Kita pun tak tahu yang mana yang benar kan? Ya, betul. Tapi kalau chattingan lalu kemudian diproses secara teknik itu sudah mengikuti aturan, ya mereka bohong sekalipun ya sudah tidak ada pengaruhnya lagi kan? Itu sebenarnya. Jadi banyak ahli, banyak teman-teman hukum, banyak praktisi hukum juga, lawyer juga, yang memang sama kayak Bang Wuling ini. Prosesnya itu memang teknikal Yeah. prosesnya itu ya itu yang bermasalah sebenarnya. Di Indonesia pun sebenarnya sama. Artinya dia lebih mengedepankan pada proses. Itu sih. Memang itu dia punya peluang untuk untuk attack case tu lah kan. Itu. Oke. Sabar dulu, Buling.
Sabar, di-mute dulu ya. Ini kita sapa dulu nih, ada teman kita. Ciko, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi, Ciko. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ciko. Ya, terima kasih Mr. Z untuk kesempatannya buat join di atas ini. Karena saya dengerin terus kan, belum Ya, pernah buat naik. Jadi pengen naik aja gitu, pengen ngobrol-ngobrol juga sama yang lainnya. Prof. Emran, terima kasih banyak sekali ilmunya. Banyak sekali ilmunya. Jadi terima kasih banyak karena saya orang yang bukan orang hukum, Mr. Z. Bukan ya, orang hukum, silakan. jadi membuka khazanah saya untuk ternyata tuh begini ya. Kalau terjadi ini tuh bisa kita punya kesempatan untuk mengupayakan upaya hukum ini gitu. Seperti Ya, itu. Nah, dari sidang yang kemarin yang terakhir, Mr. Z, yang Pak Tony minta ditunjukkan CCTV ke JPU itu, kan JPU-nya nggak bawa ya, Mr. Z ya? ya. Nah, apakah kejadian seperti itu, maksudnya JPU belum siap membawa yang seharusnya sudah dia bawa gitu? Apakah itu sesuatu hal yang umum terjadi, Mr. Z, atau hanya terjadi di beberapa kasus saja? Gitu. Pertanyaan lain ada? Oh, sejauh ini itu dulu Mr. Z. Nanti saya Oke. coba cari ini. Ya. Oke, Oke, saya Prof. menyimak ya Mr. Z ya. Ya. Oke, Prof. Ada permintaan pengacara kepada JPU untuk memutarkan hari kemarin, memutarkan CCTV yang kemarin, yang katanya itu katanya. Tapi ternyata JPU-nya tidak siap, Prof. Silakan, Prof. Iya. Jadi begini, kalau di Indonesia itu sebenarnya ini satu kasus, satu tindak pidana, tapi pelakunya jamak. Mungkin kalau di common law itu participation in crime ya. Jadi ada penyertaan melakukan tindak pidana. Gitu ya. Kalau di Malaysia begitu juga ya. Participation in crime itu ya. Ya, betul. Ya, oke. Ya. Oke. Berarti memang sebenarnya alat buktinya sama semua. Jadi ketika JPU itu ketika dia mendakwa secara sekaligus tuh. Dakwaan itu kan didasarkan pada indikator dakwaan itu didasarkan pada alat bukti. Karena sifat alat bukti itu dia bersifat evident to justified. Artinya alat untuk membuktikan tindak pidana, alat untuk membuktikan apa yang didakwakan. Dakwaan ini kan sifatnya tuduhan, orang dituduh melakukan tindak pidana. Lalu alat yang menunjukkan adanya tindak pidana itu didasarkan pada alat bukti tadi. Jadi memang ada prinsip-prinsip juga kaitannya dengan alat bukti itu. Alat bukti itu ketika diambil terus kemudian diperlakukan, memang ada standarnya yang oleh hukum Indonesia itu memang ada tata caranya lah. Dan tata cara itu nggak boleh disimpangi, nggak boleh dilewatin atau nggak boleh dilompatin, nggak boleh. Karena itu standar proseduralnya. Jadi kalau dalam aturan itu dia bilang harus ada 5 proses, terus kita hanya bikin 3 proses atau 2 proses, berarti dia nggak standar. Standarnya itu 5. Dia nggak boleh kurang, dia juga nggak boleh lebih juga. Karena kalau di Indonesia ini kan ada 2 nih, satu KUHP, satu KUHP. Karena ada prinsip due process of law itu untuk menjamin yang namanya equality before the law. Jadi semua orang itu diprosesnya sama semua. Prosesnya bukan berarti yang sana diproses dengan cara A, yang si orang ini diproses dengan cara B, nggak boleh, Beda. nggak boleh. Itu dia proses yang berbeda terhadap beda orang itu nggak boleh. Jadi proses semua orang itu ketika diperhadapkan dengan peradilan berarti prosesnya sama semua. Kalau dia kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan berarti prosesnya ini gitu loh. Jadi nggak ada disparitas, nggak ada tebang pilih, nggak boleh, nggak ada perbedaan, itu nggak boleh. Makanya kalau balik ke pertanyaan tadi, bisa nggak sih kalau misalkan itu dia belum siap? Saya kira itu harusnya kan dia sudah preparing sejak awal ya. Dia harusnya udah preparing sejak awal.
Karena begini, alat bukti itu sebelumnya pernah ditampilkan pada pembuktian dakwaannya si Prio, ya kan? Yang kemudian oleh hakim kan ditanya, alat bukti ini sudah dilakukan digital forensik apa belum? Ya. Kenapa hakim menanyakan itu? Karena itu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan digital forensik dulu. Karena hakim gak ngelihat adanya berita acaranya digital forensik itu, makanya dipertanyakan oleh hakim. Harusnya, artinya dengan dokumen yang sama kan mereka yang tadinya kan mereka ini kan diproses secara bersama-sama. Jadi dokumen alat-alat yang memang kemudian menjadi alat bukti di case-nya si siapa namanya, case-nya si Prio, itu juga alat-alat bukti yang sama juga yang digunakan pada dakwaannya si Ririn. Si Ririn. Tapi kemarin saya juga kok tiba-tiba kok nggak siap gitu loh. Padahal kan harusnya siap ya. Ya, itulah yang kemudian memang publik itu menangkap ada keanehan pada proses ini. Ada keanehan. Sementara kan hakim ini kan alat-alat bukti itu harus menjadi sesuatu yang membuat terang perkara. Jadi ada satu perkara, alat bukti itu dia kalau secara filosofis itu dia kayak bola lampu tuh di ruangan kakak-kakak semua tuh. Tujuannya tuh untuk sebenarnya ini perkara gelap itu dengan alat bukti itu membuat terang. Lalu dengan membuat terang itu dia dapat melihat nih, oh berarti si A pelakunya, si B pelakunya, si C pelakunya. Jadi ya harusnya JPU itu untuk memperkuat, untuk meyakinkan hakim, dia harus menampilkan itu. Apa namanya, alat bukti CCTV itu. Cuman karena kemarin sudah dikoreksi sebelumnya oleh hakim, kok ini nggak ada berita acaranya. Jadi mereka sudah ngelihat pada sisi kelemahannya. Artinya mereka udah sadar nih, ada kelemahan di sini nih. Makanya yang ditakutkan itu, kelemahan itulah yang kemudian akan dijadikan sebagai dalil argumentasi teknik tadi oleh yang disebut sama Bang Wuling itu. Secara teknikal, ini unprocedural. Ini sesuatu yang memang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Itu sih makanya tadi kalau ditanya, kira-kira ini udah biasa terjadi apa enggak? Pernah terjadi, beberapa kali terjadi, tapi ini sesuatu yang memang jarang terjadi lah. Jarang terjadi. Maka memang nampak sekali ada keanehan kan. Pertama dia nggak siap. Padahal kan begini, antara alat bukti yang pertama, CCTV yang pertama dengan CCTV yang kedua, dia kan sumbernya sama tuh. Di VR yang sama kan? Di VR yang sama. Harusnya kalau misalkan ditampilkan yang pertama, juga yang kedua itu di awal-awal juga ditampilkan. Nah, tapi kan menjadi masalah, orang kemudian bertanya-tanya, apa iya itu dia dari sumber yang sama? Padahal itu angle-nya sama loh. Disebut bahwa dari itu yang sama. Itulah hal-hal yang sebenarnya menjadi catatan publik. Saya sih sebenarnya nggak menuju kira-kira Ririn ini benar atau salah. Saya belum ke sana. Saya nggak ke sana karena kalau saya itu kepentingan kami ini sebenarnya lebih kepada berharap bahwa proses orang-orang ini ketika mereka salah sekalipun, tetapi mereka itu diproses dengan pendekatan yang kira-kira due process of law tadi. Mereka itu diproses secara benar dan adil gitulah. Jangan karena kita, wah mereka ini salah jadi kita semena-mena, artinya kita serampangan aja, kan nggak boleh. Nggak boleh. Karena ada 3 prinsip. Nggak boleh. Karena ada 3 prinsip dalam hukum acara Indonesia ini, KUHP itu. Kalau KUHP itu tuh sebenarnya kalau dalam bahasa Belandanya itu namanya lex scripta. Dia harus tertulis. Lex certa harus jelas. Lex stricta gak boleh diartikan lain selain apa yang memang sudah tertulis. Itu artinya yang sudah tertulis itu harus diikutin. Itu salah satu karena itu 3 karakteristik dari hukum acara di Indonesia. Jadi dia bersifat ketat sebenarnya, ketat banget nih Mr. G. Yep. Cuman ya entah kenapa ini kok jadi seperti ini. Dan yang penting sekali itu begini, sebenarnya ya, ini kan kaitannya dengan integritas dakwaan dan yang kedua integritas dari para pendakwa ini sendiri, JPU ini sendiri. Setuju. Jangan terlalu memaksakan diri untuk kemudian memenjarakan orang ya. Kalau misalkan kita merasa kurang ya kita akui aja kan. Bahwa ada kekurangan dan sebagainya. Artinya jangan terlalu memaksakan diri. Kan tujuan JPU itu kan tidak semata-mata untuk memenjarakan orang kan. Di Indonesia ini orang bisa dituntut bebas loh Kak.
bisa dituntut bebas. Ada beberapa kasus itu dituntut bebas. Tadi dalam dakwaan itu orang itu memang sudah dituduh melakukan satu tindak pidana, tapi dalam konteks pembuktian mereka menyadari JPU itu sadar bahwa alat-alat bukti yang mereka tampilkan ini lemah. Konsekuensinya bukan mereka itu kemudian JPU itu menuntut punishment terhadap para terdakwa ini, tapi kemudian mereka menuntut bebas terhadap para terdakwa. Itu sebenarnya sih. Itu Mr. Ji, itu Bang Ciko. Prof. Oke, Bang Ciko, Mr. Ji, Bang saya nggak lama ya. Izin soalnya. boleh, Prof. Stop Begini, Prof. aja nih. Ya, terkait dengan dakwaan jaksa yang nampaknya saat ini ada perubahan-perubahan dengan adanya TKP baru, bukti baru, pengakuan tersangka, kesaksian saksi mahkota. Itu terkait dengan dakwaan jaksa yang cermat, jelas, dan lengkap. Tolong diulas ini, Prof. Silakan, Prof. Iya. Itu, jadi sebenarnya sih apa ya, memang jaksa itu, JPU itu ketika dia mengkonstruksi dakwaan itu harus pertama dia jelas, dia cermat. Yang kedua dia harus jelas, yang ketiga dia harus lengkap. Itu ada 3 syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif. Kalau misalkan salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi, berarti dalam konteks dakwaan itu disebut null and void. Dia batal demi hukum. Dakwaannya demikian batal demi hukum. Nah, itu pun nanti dia akan berpengaruh pada konteks pembuktiannya tadi. Karena apa? Karena JPU itu harus dapat mempresentasikan dakwaannya berdasarkan indikator dari alat bukti ini. Kan tujuannya untuk meyakinkan hakim kan? Nah, itu. Jadi kalau misalkan nih ada satu dakwaan yang pembuktiannya itu lemah. Dalam konteks Indonesia itu ada prinsip yang namanya indubio pro reo. Indubio pro reo itu dia sama dengan common law yang berlaku di Malaysia sana, beyond rational doubt. Kalau misalkan hakim itu ada doubt nih, ada keraguan-keraguan pada hakim, karena kaitannya dengan alat bukti ini, berarti ya hakim dapat memutus bebas. Keraguan-keraguan itu didasarkan pada apa? Ketika alat bukti tadi coba ditampilkan, lalu kemudian disajikan. Dilihat nggak ada berita acara nih. Contohnya tadi berita acara kaitannya dengan digital forensik. Kalau digital forensik itu kan dia bersifat expert judgment. Jadi itu sebenarnya lebih kepada pendekatan expertise seseorang gitu loh, untuk kemudian dia analisa dia itu sampai pada kesimpulan. Itu sih sebenarnya Mr. Ji. Jadi cermat, jelas, dan lengkap itu menjadi syarat yang bersifat ya syarat formil. Yang kedua itu yang kaitannya dengan jelas, itu berarti syaratnya syarat material. Kapan orang ini melakukan pembunuhan, di mana dia melakukan pembunuhan, apa perbuatan yang kemudian mengakibatkan orang-orang ini meninggal dan sebagainya. Kapan berarti jamnya kan? Kapan? Di mana? Di mana berarti lokusnya nih, lokus deliktinya nih. Lokus deliktinya. Perbuatan berarti perbuatannya seperti apa? Apa dia ketok pakai palu, apa ditendang lah orang itu. Jadi perbuatannya harus jelas. Jadi perbuatan-perbuatan itu akan diverifikasi dengan apa? Hasil otopsi tadi. Jangan sampai hasil otopsi menyatakan bahwa orang ini dipukul pakai palu, ada benda keras, benda tumpul yang kemudian kena kepalanya lalu geger, katakanlah seketika itu orang meninggal. Tapi fakta menunjukkan di persidangan bahwa orang itu meninggal bukan karena saksi menyatakan bahwa sebenarnya dia nggak dipukul, dia tuh nggak dipukul pakai pakai palu, tapi orang itu ditendang. Berarti kan antara dakwaan, antara alat bukti itu dia nggak inline dengan keterangan saksi ya, keterangan saksi. Itu sebenarnya Mr. Ji, itu kaitannya dengan kejelasan material. Kejelasan dakwaan di pasal 75 itu sebenarnya pasal 75 ayat 2 huruf A dan B. Itu sih.
Baik, Prof. Jadi ini ada pertanyaan di bawah. Ini pertanyaan bagus nih pertanyaannya nih, ya, Prof. Ini dari Bli. Kira-kira ada gak contoh yang sudah pernah terjadi tuntutan bebas? Mohon pencerahan, Prof. Nah, Bli. Kemarin juga sudah kita tayangkan Bli. Tapi kalau memang Prof. Emran mau jelaskan juga silakan. Ada beberapa kasus, Ada kasus di Sidoarjo itu ada guru yang kemudian dianggap menganiaya muridnya. Dianggap menganiaya muridnya. Dalam konteks itu, hakim berpendapat, artinya ketika terjadi pembuktian, kemudian JPU itu menyadari, sebenarnya ini bukan penganiayaan. Ini bukan penganiayaan, tapi guru itu sedang mendidik lah, tapi caranya aja, memang perbuatannya ada, Mr. G. Tapi si Ya, guru itu nggak memiliki mens rea. niat ya. Dia nggak memiliki guilty mind-nya nggak ada. Guilty mind-nya nggak ada. Niatnya baik nih, tapi mungkin caranya aja yang nggak pas. Dalam konteks seperti itu, maka itu yang disebut sebagai apa? Putusan onslah tadi, onslah. Perbuatannya terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana, karena dia nggak punya sikap batin yang jahat. Itu salah satu contoh dalam case-case yang kemudian dituntut JPU itu dengan tuntutan lepas. Sementara yang kaitannya dengan freeze frag itu ada satu ibu-ibu di daerah Karawang, Mr. Z. Ya. Ibu-ibu itu dia dilaporkan sama suaminya bahwa ibu-ibu itu setiap malam pulang nih dalam keadaan mabuk apa dan sebagainya. Dalam keadaan mabuk dia bikin kacau lah, dia suka kacau lah di rumahnya. Akibatnya suaminya ini kemudian melaporkan. Lalu terjadi pembuktian dalam proses penyelidikan, kemudian ditemukan adanya tindak pidana. Tapi pada proses pembuktian, maka pembuktian Kejaksaan Agung kemudian menyadari gitu loh, bahwa ini sebenarnya dakwaan ini keliru. Akibatnya case itu kemudian ditariklah oleh Kejaksaan Agung. Diambil alih oleh Kejaksaan Agung, yang kemudian oleh Kejaksaan Agung itu kemudian memerintahkan untuk kemudian JPU itu menuntut bebas terhadap si ibu itu. Menuntut bebas terhadap si ibu itu. Itu contoh-contoh yang kemudian bisa dijadikan sebagai patokan ya. Kita nggak bilang jurisprudensi, karena kalau jurisprudensi itu dia harusnya kasusnya harus sama. Harusnya kasus sama, karena ini berbeda, yang ini kasus berbeda. Contoh mungkin yang lain lagi itu yang kemarin Mr. G, yang Mr. G kemarin tayangkan kan, ada satu case pembunuhan. Ada satu case pembunuhan, tapi itu bukan tuntutan bebas, Mr. G. Putusan tuh, Dok. Itu bukan tuntutan, ya itu putusan hakim. Memang JPU tetap menuntut bersalah lah orang-orang ini, tapi hakim sampai pada kesimpulan bahwa perbuatannya nggak terbukti. Konsekuensinya para terdakwa ini diputus bebas. Itu Mr. T yang sebenarnya menjadi berbagai macam putusan lah. Jadi kaitannya dengan kira-kira saya juga beberapa kali ngomong begini ke teman praktisi juga kaget juga, masa sih JPU bisa putus bebas? Karena kalau berdasarkan peraturan Kejaksaan Agung itu memang mereka harus memutus bebas kalau pada akhirnya, artinya ketika dalam proses pembuktian bukti-bukti mereka itu lemah. Tadinya mereka kan beranggapan yakin banget nih sama alat bukti ini nih, tapi ketika alat bukti itu coba dikonfrontir nih ya, dikonfrontir di sana, lalu kemudian diuji di sidang, mereka kemudian menyadari bahwa ini alat bukti ini cukup lemah. Konsekuensi dari itu ya mereka nggak sungkan-sungkan, nggak malu-malu juga untuk kemudian menuntut lepas atau bebas. Itu sih Mr. G. Baik, Prof. Ini kita juga sudah akhir session ya. Terima kasih banyak untuk Prof. Emran. Saya ingin Stephanie, closing statement Stephanie. Saya harap case ni boleh macam pihak korban dapat keadilan, siapa yang bersalah itu dapatlah dia punya hukuman yang
yang setimpal dengan perbuatan diorang, dan sekiranya ada lagi yang keterlibatan orang lain, semoga didapat orang itu. Itu saja. Semoga integriti kepolisian, kejaksaan, kehakiman di Indonesia itu kukuh, Ya. jangan menyimpang. Itu saja. Thank you. Oke, keren. Terima kasih banyak. Prof, mohon izin karena waktu juga sudah habis. Kita akhiri dulu. Besok kita ketemu lagi. Terima kasih untuk Ari Porong. Oh iya. Oke, Terima makasih kasih. semuanya teman-teman semuanya ya Thank you rekan-rekan everyone. semuanya Bang Cikoy, Terima kasih, Afia, Buling. Bang Kabuling, Terima kasih Kak semua. Terima kasih Stephanie, Prof. iya Terima Bang kasih Ari, banyak juga untuk teman-teman Iya, semua yang yo. selalu setia. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan hanya di Mr. Z Bicara. Bicara bukan asal Nomor bicara. 1. Berdasarkan fakta, data, dan realita. Terima kasih. Ngono loh. Ngono loh. Ngono loh. Ngono loh. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan ya. Semuanya yang ada di bawah. Bye-bye.